Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading Kang Kence Halkulu Negerian di 103,1 Batu Raja Radio. Radionya Jema kita, Etnikam Jaringan Media Etnik Indonesia. Jumpa lagi nih kita di Rundengan Talk Show bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio. Bersama dengan Bung Jana, di sini sudah ada Dokter Mikail. Halo, selamat pagi dokter. Pagi Bung Jana. Apa kabarnya dokter? Baik, saya selalu baik. Alhamdulillah kalau gitu ya. Dokter, ngomong-ngomong pagi-pagi gini udah hujan-hujan sampai ke sini, lancar perjalanannya dulu dokter? Lancar ya. Alhamdulillah. Oke deh, sebelum kita lanjut talk show hari ini dokter, silahkan sapa-sapa dulu para pendengar Batu Raja Radio dokter. Oke, ya selamat pagi para pendengar Batu Raja Radio, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ini kayaknya kali keempat saya di sini. Ya. Mungkin ya. Iya, semoga sehat selalu. Untuk yang belum pernah ketemu atau belum pernah berpapasan, kita kenalkan, saya Dokter Mikail. Saya dokter umum di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Dan ya saat ini saya hanya praktek di sana saja di Rumah Sakit Antonio. Baik, kalau begitu. Nah, Dokter Mikail, kita mungkin langsung ke tema nih dokter ya. Oke, boleh. Ya. Katanya kita temanya hari ini medical check up. Boleh dijelaskan nih dokter? Oke, ya kita tema hari ini dikasih tema saya tentang pentingnya medical check up ya. Jadi mungkin bagi yang masih asing apa itu medical check up tuh, bahasanya asing. Mungkin saya jelaskan sedikit ya medical check up itu ya. Jadi medical check up ini itu adalah pemeriksaan screening sebenarnya, penapis dari penyakit-penyakit berat yang bisa dihindari. Kita lakukan pemeriksaan awal sehingga penyakit-penyakit yang sebelum bisa dihindari ini, yang berat tadi bisa jangan sampai kena ke kita kayak gitu. Makanya kita harus screening. Jadi target tujuan medical check up ini bukan orang yang sakit. Biasa kan yang sakit doang yang berobat. Iya, betul. Ya. Cuman ternyata enggak. Jadi medical check up ini ditujukan buat orang-orang justru yang kelompok orang-orang sehat, yang nggak ada penyakit, yang masih tidak sehat. Tapi ternyata beberapa jenis penyakit yang mematikan, seperti contohnya kanker ya, kemudian diabetes, jantung, bahkan stroke, itu tuh gejala awalnya justru nggak ada. Oh, begitu. Iya, kalau misalnya udah ada gejala biasanya gawat aja. Jadi untuk mencegah jangan sampai ada gejala, kami ada medical check up ini untuk mencegah orang-orang yang target risiko ini jangan sampai terjadi penyakit seperti itu. Karena itu ditujukan untuk orang yang sehat. Wah, luar biasa ya dokter. Jadi medical check up ini ditujukan untuk orang-orang yang sehat sebelum sakit ya dokter ya. Semoga nggak sakit deh. Lanjut deh hari Kang Kence. Untuk kamu yang masih penasaran nih untuk tema kita di pagi hari ini, kalau kita akan jelaskan langsung ya bersama dengan Dokter Mikail. Jadi untuk ada yang Kang Kence, pantau terus nih 103,1 Batu Raja Radio. Radionya Jema kita. Talkshow Batu Raja Radio. Ya, 103,1 Batu Raja Radio. Radionya Jema kita. Sudah 12 menit mengikuti jam 9 pagi. Masih lanjutan dong kita dengan tema medical check up dengan Kang Kence bersama dengan Dokter Mikail tentunya. Nah, Dokter Mikail, kita lanjut nih dengan tema kita. Kira-kira tuh medical check up ini dokter, siapa sih yang harus medical check up? Mau dijelaskan? Ya, jadi balik lagi karena fungsinya ini medical check up ini adalah untuk menapis ya. Untuk menapis itu artinya kan men-screening ya. Untuk menjala lah anggapannya orang-orang yang kira-kira berpotensi untuk menjadi sakit. Jadi orang yang sehat yang menjadi sakit, kita lakukan medical check up. Jadi kalau pertanyaannya itu kira-kira siapa aja yang harus, otomatis ya sebenarnya pada prinsipnya itu siapapun yang punya faktor resiko yang tinggi untuk terjangkit suatu penyakit. Jadi ini sebelumnya untuk menjawab ke sana yang lebih mudah ya. Ini saya ada data nih dari WHO. Jadi bukan dari saya yang buat nih. WHO ya. Dari WHO ya. Barusan. WHO ini tentang 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Ya. Dan ternyata yang menempati 1 sampai 10 itu di antaranya sebagian besarnya bisa dicegah. Luar biasa. Jadi yang pertama ini saya bacain ya datanya ya. Yang pertama ini stroke ternyata tahun 2000 berapa? 2019 sampai tahun 2020 ternyata nih WHO datanya. Yang pertama stroke.
Yang kedua serangan jantung ya, jantung koroner. Ketiga diabetes mellitus. Keempat TBC, flek paru. Itu kan sering banget di Indonesia. Iya kan. betul. Kelima ada penyakit hati. Keenam penyakit paru-paru, radang paru-paru kronis. Ketujuh diare. Nah diare ini sebenarnya susah kalau dicegah ya, mesti gaya hidup sehat ya. Iya betul. Cuman kan diare ini memang karena mereka kan ada dehidrasi, jadi meninggal biasanya. Dan yang kedelapan yang tadi saya bilang hipertensi, darah tinggi. 9 itu ada infeksi saluran nafas, dan 10 itu ada kasus kematian bayi, ibu dan bayi. Nah, jadi dari 10 ini itu ternyata sekitar 6-7 penyakitnya ini bisa dicegah dengan medical check up rutin gitu. Oh bisa dicegah itu. Ya, dan awalnya ini nggak ada gejala yang seperti saya bilang tadi. Makanya orang-orang yang dengan faktor resiko tinggi ini harus di screening sebenarnya. Kita ambil contoh stroke sama serangan jantung, karena dua penyakit ini mirip ya. Penyebabnya itu karena pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah. Pasti sering dengar kan kita kan. Betul. Dokternya ngomong, "Bu, ini stroke penyumbatan." Ya kan? "Dok, Bu, ini stroke pecah pembuluh darah." Jadi stroke itu sama-sama sakit jantung. Faktor resikonya pembuluh darah tadi inilah. Oh iya. Jadi karena itu pencegahannya juga mirip sebenarnya. Jadi kita mesti tahu kalau jawab pertanyaan Bung Jana tadi, siapa aja yang harus itu, kita ambil contoh dua penyakit ini dulu aja ya. Jadi kayak stroke dan serangan jantung ini karena penyebabnya mirip, penyebab penyakitnya mirip. Karena itu yang resiko juga sama. Jadi kita mesti tahu ada faktor resiko yang bisa dicegah dan faktor resiko yang tidak bisa dicegah. Yang anggapannya kalau nggak bisa dicegah itu kasarnya bilang nasib. Ya dokter. Takdir ya dokter ya. Jadi kita ngomong dulu yang nggak bisa dicegah dulu nih. Yang faktor resiko yang nggak bisa dicegah yang udah pasti dapat itu contohnya adalah jenis kelamin. Betul. Jenis kelamin kan. Iya betul. Mau jadi transgender juga nggak bisa, takdir. Gak bisa, itu udah takdir ya dokter ya. Betul. Dimana laki-laki itu lebih berpotensi daripada perempuan pada usia dewasa muda. Nanti ketika perempuan sudah menopause, sudah berhenti haid, dia akan lebih resikonya lebih tinggi lagi. Jadinya itu jenis kelamin ya. Nomor 2 yang nggak bisa diubah juga, takdir juga ini. Iya betul. Usia. Betul. Gak mungkin kita mundurin. Gak tahu nih dokter ya kapan waktunya. Jadi usia di atas 40 tahun jelas lebih beresiko. Pokoknya makin tua usia, pembuluh darah kita makin beresiko untuk terkena stroke atau jantung. Yang nomor 3 yang gak bisa dicegah itu adalah ras. Ada beberapa ras yang memang akan lebih sering terkena suatu penyakit tertentu daripada ras yang lainnya. Kayak gitu. Nah sekarang yang bisa dicegah nih. Nah ini yang kita fokus nih. Karena yang gak bisa dicegah ya udah, boleh takdir Tuhan kan. Iya betul dokter. Jadi kita fokus ke yang bisa dicegah. Yang bisa dicegah ya dokter ya. Yang penting cakap yang tadi saya menjawab pertanyaan Bung Jana. Yang bisa dicegah itu adalah yang satu, obesitas. Kegemukan. Yang nomor 2 adalah perilaku merokok. Betul. Ya ini untuk stroke sama jantung dulu ya. Siap. Karena merokok itu membebani jantung dan membebani pembuluh darah, makanya ini faktor resikonya. Yang nomor 3 itu adalah diabetes, itu faktor resiko jantung sama stroke juga. Yang nggak terkontrol, gula darah yang nggak terkontrol. Yang nomor 4 adalah kolesterol yang nggak terkontrol. Nomor 5 itu darah tinggi, tensi darah yang nggak terkontrol. Nah 5 faktor ini tuh bisa dicegah. Karena itu harus tapi sebini mungkin, karena tadi saya bilang, saya berkali-kali ngomong di sini nih. Dari awal saya bilang yang penyakit-penyakit yang bisa dicegah tadi ini, yang faktor resiko yang bisa dicegah ini, itu biasanya nggak ada gejala. Jadi nggak orang tiba-tiba, ini masyarakat kita sering saya ketemu di praktek nih, bilang gimana tuh dokter? Tensi tinggi, misalnya 200-an ya, 200-an datang ke saya, "Dok, kok tensi saya tinggi? Padahal selama ini saya nggak ada gejala." Nah, Ibu pernah disuruh minum obat nggak sama dokter? Pernah, di puskesmas suruh obat. Diminum nggak? Enggak. Lah kenapa nggak diminum Bu? Karena nggak ada gejala. Nah, saya tanya, memang gejala darah tinggi atau Bu? Saya tanya gitu kan. Ya marah-marah dok. Saya nggak tahu itu dari mana pemahaman warga kita kalau darah tinggi itu marah-marah ya. Ini enggak, darah tinggi itu nggak ada gejala. Jadi kalau sampai ada gejala kayak tiba-tiba berdebar, sakit dada, pusing, nah itu udah jangan tanda, udah mulai ada penyumbatan. Resiko stroke-nya meninggi, resiko jantungnya meninggi. Makanya itu saya bilang. Jadi kalau baik lagi ditanya siapa yang harus di screening tadi, itu udah pasti tadi yang faktor resiko yang harus dicegah, usia. Jadi kalau orang-orang yang usia kira-kira ya udah 40 tahun ke atas, udah 35 tahun ke atas, ya udah nggak ada salahnya lah periksa sesekali. Itu satu. Nomor 2, orang-orang yang kira-kira perokok berat, ya itu kan resiko tuh. Itu nggak apa-apa lah sekali periksa. Kemudian orang-orang yang di keluarganya ada yang diabetes. Ayah saya, ibu saya diabetes, nah coba periksa, itu kan keturunan tuh. Betul dokter. Yang ada keturunan darah tinggi, keturunan kolesterol itu wajib periksa juga. Jangan-jangan ada bakatnya.
kan tadi saya bilang diabetes, kolesterol, darah tinggi bisa dicegah ya. Maksudnya kalau ketahuan dini bisa dicegah, jangan sampai jadi sakit stroke, Betul. jangan sampai jadi sakit jantung. Iya, betul. Karena ternyata yang menyebabkan kematian dan penyakit beratnya itu emang bukan si darah tingginya, bukan si kolesterolnya, bukan si diabetes, tapi si manifestasi dari kumpulan penyakit itu yang tadi saya bilang. Nomor 1 kan WHO bilang Iya, betul, satu stroke, betul. nomor 2 jantung kayak gitu. Nah, ternyata yang menarik gini, di data yang tadi saya bacain, kalau tadi sekelibat yang ada denger itu ada di situ ada TBC saya bilang ya. Ya, TBC Paru betul. ada ya? Betul. Paru-paru kronis, kemudian infeksi paru, dan penyakit hati. Nah, ini ternyata ketahuan juga dari MCU. Oh, bisa juga tuh. Iya, tapi kan ini masuknya ke penyakit yang menular ya. Tadi kan saya sebutin itu penyakit yang tidak menular kan? Iya, Jantung betul. sama stroke kan nggak nular. Enggak. Diabetes nggak nular, darah tinggi betul. nggak nular, tapi bisa dicegah. Bisa. Nah, ternyata penyakit-penyakit menular kayak infeksi paru, TBC, penyakit hati. Ini hati yang di sini maksudnya bukan kayak sakit kuning biasa ya. Sakit kuning udah terakhir tuh yang nggak ketahuan. Contohnya sirosis ya, gagal hati atau kanker hati. Itu ternyata bisa ketahuan dari awal juga. Oh, Dan iya. bisa cegah. Karena kalau di kami ya, di rumah sakit kami, kalau kita pakai MCU itu kita melakukan ronsen dada juga. Oh, iya, seluruhnya tuh, dokter. Iya. Jadi akan ketahuan, oh Bu, paru-paru ibu kayak kotor deh. Ibu ngerokok ya? Iya dok ya. Kurangin ya karena itu resiko jadi infeksi jadi radang paru kronis. Iya. Bu, ada fleknya. Nah, ini TBC jangan-jangan coba kita cek dahak. Jadi ketahuan di situ semua. Karena Iya. ternyata TBC juga kalau misalnya nggak terlalu parah ya, itu nggak ketahuan. Jangan sampai tunggu berat badan habis dulu. Karena masyarakat kita di Indonesia ini, kita negara berkembang kan ya, masih banyak. Mungkin di kota-kota udah mulai jarang. Cuman kalau di kabupaten, di desa itu masih tinggi banget tuh TBC. Karena kan lingkungannya padat, kemudian mungkin rumahnya kurang matahari, itu faktor resiko TBC. Dan itu bisa dicegah. Untuk liver juga, biasanya kami melakukan pemeriksaan liver juga tuh, enzim liver. Itu ketahuan nanti. Kalau dia mulai tinggi, kok bisa ya mulai tinggi? Nanti baru kita cari lagi, kenapa dia bisa mulai tinggi nih Bu? Apa ada infeksi virusnya? Ada virus dari bayi? Karena kan jujurnya di Indonesia ini nggak semua, apalagi yang udah usia 40-30 tahun sekarang ya, Iya, nggak banyak yang lahir di rumah sakit kan. betul. Rata-rata masih lahirnya di bidan. Mungkin zaman sekarang karena BPJS, kita terbantu banget sama BPJS ini, banyak orang udah lahir di rumah sakit ya. Karena kan ditanggung pemerintah 100%. Rata-rata tuh, dokter, betul. Zaman dulu waktu belum BPJS belum ada, 30-40 tahun yang lalu, Belum gimana? ada. Jadi lahirnya di Ada di bidan, ada Mending yang juga ada dukun beranak. Dukun beranak loh. Nah ini Betul, nggak betul. ketahuan. Oh, Kalau iya. misalnya punya hepatitis, tadi radang hati, ibunya punya faktor resiko HIV, maaf, itu nggak ketahuan. Jadinya itu nanti tiba-tiba ketahuan kalau udah jadi berat. Jangan sampai. Jadi dengan screening ini, dengan medical check up ini ketahuan semua. Bu, kayaknya ibu punya deh hepatitis. Pak, bapak punya hepatitis deh, mungkin dari lahir. Nah, itu Iya, bisa kita betul. obatin. Jangan sampai berkembang jadi penyakit yang buruk, sampai kanker liver atau jadi gagal liver. Seperti itu. Jadi itu penting banget tuh. Jadi kalau tanya tadi siapa aja ya, sebenarnya jawabannya semua orang ya. Semua orang ya, dokter ya. Yang Oh, punya aduh. faktor resiko tadi terutama Iya. yang tadi saya sebutkan, usianya 40 tahun ke atas segala macam. Nah, untuk frekuensi medical check up sih, saya ingat lagi, saya ngomongin aja daripada ntar saya lupa ya. Iya, silakan, dokter. Itu kalau saran saya sih, kalau emang mau periksa sesekali, itu nggak ada salahnya usia 30 hampir 40 tahun ke atas itu diperiksa sekali gitu ya. Nanti kalau emang sehat bagus ya, setahun 2 tahun sekali periksa nggak apa-apa lah gitu, itu dianjurkan. Kalau punya faktor resiko berat, contohnya perokok berat atau di orang tuanya punya sakit jantung, ada iya. diabetes orang tuanya ya kan Bisa gitu. jadi faktor keturunan tadi, dokter ya. Faktor keturunan Ah. itu disarankan 3-6 bulan sekali. Apalagi kalau misalnya emang udah darah tinggi ya. Udah tensi udah tinggi nih, tiap ditensi 140, 150, gulanya agak-agak tinggi, itu saran juga tiap 3 bulan sekali dicek lah. Jangan sampai jadi sakit yang berat karena Betul. tujuan MCU ini gini, kami dokter nggak kucuk-kucuk ketika dapat hasil buruk misalnya, wah bapak ternyata ada diabetes, wah bapak ternyata ada darah tinggi nih, bapak ternyata ada gangguan liver, nggak kucuk-kucuk, ya udah pak, makasih ya udah datang ya, enggak, akan Enggak, kita dokter ya. komunikasikan Iya. gimana cara mencegah jangan sampai jadi sakit, Solusinya, dokter ya. Betul. luar obat-obat apa biasa. yang harus diminum. Betul. Dan gak semua obat ya, jangan gak obat doang ya, modifikasi gaya hidup itu penting, turunin berat badan, rajin olahraga dan sebagainya macamnya. Jadi kita komunikasikan. Jadi fungsi MCU selain tadi mencegah penyakit tadi itu juga kita mengontrol gaya hidup, mengontrol sakitnya jangan sampai jadi sakit yang lebih berat. Dan kalau nggak ketahuan gimana dikontrol kan gitu. Iya, betul Itulah setuju. pentingnya sih MCU ini. Wah, betul. Gitu. Baik. Terima kasih banyak nih, dokter, sudah menjelaskan ya Hadeng Kankanca. Jadi kenal usia lagi, dokter ya. Kalau ngomong-ngomong batas
dari usia itu apakah dia umur berapa tuh dokter minimal lo sudah bisa medical check up itu dokter? Sebenarnya kalau tanya minimalnya nggak ada, Bung. Nggak ada ya? Usia 20-an tahun kalau mau periksa juga udah boleh. Udah Karena boleh ya? kita kan di paket MCU itu juga ada rekam jantung tuh. Banyak-banyak. Ini saya keinget. Oh iya. Pernah denger kasus-kasus kematian mendadak kayak Banyak Haji tuh, Mas dokter. Said, tahu? Haji betul, Mas betul. Said. Dan beberapa selebriti ya biasanya kan kalau meninggal mendadak ketahuan tuh. Iya, betul, Itu betul. kan nggak tahu tuh penyebab kematian apa kan. Ternyata fakta bilang mereka itu rata-rata meninggal mendadak. Apalagi kalau habis olahraga itu jantung. Oh. Tapi bukan jantung yang serangan jantung kayak di sakit dada, enggak. Jantung yang gangguan irama biasanya atau gangguan struktur jantung. Itu biasanya tuh nggak ketahuan, nggak ada gejalanya tuh. Tiba-tiba ketahuannya pas mati mendadak. Meninggal mendadak itu Betul, baru ketahuan. Jadi jangan sampai. Tapi dengan MCU rekam jantung tadi di EKG kita tahu bapak kayak jantungnya ada gangguan struktural deh. Ada gangguan irama deh. Nah, itu bisa ketahuan. Jadi sebenarnya kalau tadi Bung nanya umur berapa sih? Batas umur saya rasa nggak ada ya. Nggak ada ya? Kalau emang udah merasa bisa nalar, kayak saya mesti periksa deh. Sering capek atau sering deg-degan gitu ya, periksa aja. Sering lagi olahraga pingsan, nah itu bahaya tuh kan. Itu periksa aja. Umur berapapun Iya. itu kan. Umur berapapun ya dokter ya. Tapi luar kalau biasa. misalnya untuk faktor-faktor resiko untuk ngarang-ngarang ke diabetes, darah tinggi, stroke jantung itu ya 38-40 tahun ya itu dianjurkan si periksa rutin sesekali minimal, jangan sampai enggak. Jangan Seenggaknya periksa ya dokter ya. jangan sampai usia 50 tahun datang ke rumah sakit kayak gini udah sakit jantung, udah sakit stroke, jangan sampai. Iya, jangan sampai. gitu. Oke, terima kasih banyak nih Dokter Mikael sudah menjelaskan. Kalau kita akan lanjutkan lagi ya dengan Kakang Kancu Wadik Setia buat Raja Radio. Untuk kamu bahagia yang masih penasaran tentang kelanjutan kita di talk show kali ini, hal kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jema kita. Talkshow Batu Raja Radio. Ya, 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jema kita. Lanjutan dengan talk show Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio yang ngomongkan tentang medical check up pada yang kanca. Kita buka interaktif, jadi untuk memperhubungan kita yang mungkin mengajukan pertanyaan, kita buka link telepon di 0735322622 atau juga baca bergabung di akun sosial media kita. Tentunya itu di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2 atau di akun WhatsApp kita di 081271195755. Halo. Ya, halo. Halo, Halo, Mang Cai. halo, selamat pagi Batu Raja. Selamat pagi Batu Raja. Nih, Mang Cai nak ngajukan pertanyaan apa dengan Dokter Mikael? Sebelumnya salam kenal dulu dengan Pak Dokter Mikael. Iya, salam Selamat kenal, pagi Pak Dokter. Pagi, Pak. Ini menarik masalah medical check up, Pak ya. Ya. Betul? Ya, 10 penyakit yang memati kan dari Pak ya. Ini ada yang mau saya tanya Pak, masalah DM Pak ya. Iya. Ya, DM itu kan banyak kaitan dengan penyakit organ-organ tubuh yang lain, jelas Pak ya. Betul. Dari DM itu bisa seluruh penyakit apa, jantung kayak stroke kayak ya, mata dari apa pokoknya, dari ginjal. Nah, yang ingin saya tanyakan, DM itu ukuran tingkat gula darah Siap. itu yang tinggi Pak ya. Siap. Itu batas minimum itu yang sehat itu gula darah berapa? Kalau 200 itu udah masuk tinggi atau belum, Pak ya? Nah, apabila kalau ukuran gula darah 200 itu apa sudah bisa mengakibatkan yang menimbulkan penyakit yang lain, yang jaringannya misal stroke tadi Pak ya, mengakibatkan misal leper apa ginjal apa dari mata ya. Nah, apa ukuran 200 tingkat 200 itu udah termasuk tinggi juga mengakibatkan atau belum itu? Apa mau 400 atau 500 ada ketentuannya enggak itu bisa membawa itu ya, bawaan dari DM itu Pak ya. Nah, dan juga apabila gula darah itu tinggi tapi sudah mempengaruhi penyakit lain Pak ya. Dan kalau gula darahnya itu menurun, apakah yang sakit yang dibawa akibat dari pembawaan tak bisa sembuh Pak dengan turunnya gula darah itu Pak? Nah, itu yang ingin saya tanyakan Pak kan. Minimal apa itu yang tertinggi gula darah, yang masuk gula darah itu apa 200 sudah masuk belum? Dan juga yang gula darah yang sehat itu berapa Pak? Apa 100 apa 150 apa udah termasuk apa? Gula darahnya belum tinggi itu yang masuk tinggi itu berapa gula darah itu Pak? Siap, ya. Nah, itu aja yang saya tanyakan Pak ya. Oke. Nah, misalnya gula darah tinggi, dia sudah mempengaruhi mata atau penyakit lain apa ya? Apakah dengan turunnya gula darah itu penyakit yang dibawa apa bisa
boleh Pak itu. Kalau gula darah stabil itu kan. Nah, itu aja Pak yang saya tanyakan Pak. Baik. Ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mang Cai, dipersilakan dokter jawab. Bagus ya pertanyaannya. Bagus ya. Lengkap sekali Luar pertanyaannya. biasa. Ya, soal kencing manis ya, diabetes kan, diabetes mellitus itu bahasa awamnya kencing manis ya. Iya dokter. Gula darah. Tadi Mang Cai nanya apa kadar gulanya berapa ya? Tadi kalau Mang Cai bilang 200 mah udah tinggi banget. Udah tinggi dokter ya. Jangan sampai 200. Memang cut off gula darah untuk dibilang wah ini kayak diabetes ini memang 200 ke atas. Tapi untuk kadar gula bagus normalnya adalah di bawah 145 kalau bisa. Itu kalau kadar gula sewaktu. Jadi gini, diabetes itu kita nggak bisa bilang tiba-tiba diabetes nih dengan cuma sekali periksa 200. Kami nggak boleh dokter kayak gitu, dosa itu ya. Kecuali 200 terus ada gejalanya, luka Iya, nggak dokter. sembuh-sembuh. Tadi Mang Ceng ngomong matanya gangguan, Betul. tapi gangguan mata banyak ya. Ini gangguan mata yang fix karena diabetes, jadi mesti diperiksa dokter mata dulu. Oh, Jangan iya. kucuk-kucuk, wah saya ada gula 200, mata saya buram, nah ini pasti karena gula. Bukan, belum tentu. Katarak bisa, walaupun katarak itu faktor resiko diabetes juga. Jadi Iya. mesti diperiksa dokter mata dulu. Tapi kalau misalnya gejala kayak sering aus, sering lapar, malam-malam suka kencing ya. Malam suka kencing itu bukan kayak kita bangun kencing sekali, enggak. Betul. Bisa berkali-kali. Polisuria namanya itu. Oh, Jadi iya. banyak kencing malam-malam ya. Kalau ada gejala-gejala begitu, terus gula darah pas kita cek sesekali di apotek misalnya 200, nah itu udah bisa bilang diabetes mungkin gejala awalnya. Tapi kalau mau dibilang gula darah bagus itu harus di bawah 140. Cuman kalau misalnya sekali periksa, misalnya Mang Cai ke apotek ya, terus Iya. periksa nih gula darah 200 nih, gejala nggak ada, sehat, segar walafiat, nah itu belum tentu diabetes. Jadi kita harus periksa yang lain, ada pemeriksaan lain, contohnya gula darah puasa. Kita periksa gula darah puasanya berapa. Jadi puasa 10-12 jam. Ini baik lagi tadi persiapan MCU tadi ya. Oh gitu ya dokter. Tetap mesti puasa dulu 10-12 jam. Malam jangan makan dulu, terakhir malam makan malam. Besok pagi kita periksa. Kalau gula darah puasanya di atas 125, nah itu juga tanda-tanda tuh diabetes tuh. Berarti udah dua pemeriksaan kan? Iya, Gula betul. darah sewaktu sama gula darah puasa. Gula darah puasa itu bagusnya di bawah 100. Di atas 125 kita udah bisa bilang kemungkinan diabetes. 100 sampai 125 itu belum diabetes tapi udah tinggi. Oh udah tinggi tuh Kayak gitu, dokter ya. Dan yang paling bagus, yang paling mutakhir sekarang karena perkembangan zaman ada namanya HbA1c. Jadi Apa tuh? HbA1c ini adalah pemeriksaan gula per 3 bulan. Dia itu ambil rata-rata gula darah per 3 bulan. Itu di bagusnya di cut off-nya di bawah 5,5. Jadi kalau di bawah 5,5 hasilnya itu kita bukan diabetes. Tapi kalau dia di atas 6 itu udah bisa dibilang diabetes. 5,5 ke atas sampai 6 itu prediabetik yang tadi saya bilang. Jadi udah mau ada bakat jadi diabetes. Jadi itu maksudnya. Jadi kadar gulanya yang normal segitu. Cuman kalau di atas 200 memang udah diabetes. Cuman tadi belum tentu ya, mesti Belum ada tentu periksa ya. yang lain dulu. Dan kemudian kalau bisa jangan sampai 200. Kalau emang udah 100 ketahuan pas MCU udah 160 150, dokter biasanya udah anjurkan, "Pak, ini lampu kuning nih udah nih." Obat belum perlu sih, tapi lampu kuning. Harus hati-hati tuh dokter ya. Makan nasi uduknya kurangin. Makan nasinya dikurangin, jangan minum kopi manis lagi, teh manis gitu. Jadi biasa kayak gitu. Nah, makanya balik lagi pentingnya MCU itu kita nggak perlu nunggu sampai ke tahun 200 nih untuk baru ada gejala, wah luka nggak sembuh-sembuh baru berobat. Kan kita sebelumnya udah bisa ketahuan, udah bisa ditapis lah, tapisan makanya kan. Iya, bisa dokter. dicegah. Tapi pertanyaan ada belum kejawab nggak dari Mang Ceko? Ada tuh kalau misalnya tuh 200 apakah bisa menyebabkan penyakit yang lain, dan kalau dia turun iya. tuh apakah penyakit itu akan hilang tuh dokter? Bisa banget. Hah? Jadi kalau di atas 200 itu udah jelas tuh penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi tuh. Diabetes, stroke ya. Maaf, diabetes lagi, stroke, jantung, kan diabetes emang tinggi. Iya betul. Stroke, jantung, tadi Mang Ceng ngomong mata kalau nggak salah. Iya. Itu jadi sahabat tuh. Sahabat ini dokter ya. Luar biasa. Jadi mesti diobatin tuh. Ini udah sakit diabetes kalau 200 kan, soalnya kan mesti Iya. dikasih obat cepat-cepat. Kalau dia terkontrol, gula darahnya bagus di bawah 140, 150 ya katakanlah gitu. Dia jadi musuhan, penyakit-penyakitnya jadi jauh lagi. Jadi nggak nempel lagi sama kita. Tadi jawaban Mang Ceng ya, jawabannya itu. Kalau kita nggak minum obat diabetes, nggak jaga gulanya, itu bakal jadi Penyakit yang lain juga kayak dokter ya. diabetes tuh bukan penyakit sendiri, dia tuh kayak penyakit suka bawa temen gitu kalau bisa bilang. Luar Dibawa tuh biasa. yang lain tuh, gangguan jantung, gangguan mata, gangguan kaki, lu kalau nggak sembuh dibawa semua. Di bawahnya semua besti-bestinya tuh dokter ya. bestinya dibawa semua. Tapi kalau Iya. dia terkontrol, ngusir dia, jauh semua. Gitu. Jadi baik lagi, yang bisa sembuh tadi kan Mang Ceng bilang bisa sembuh apa enggak kalau nggak salah ya. Iya, betul. Yang bisa sembuh itu bukan si diabetesnya.
Tapi si sahabat-sahabat diabetesnya itu bisa dikurangi faktor resikonya, bisa dikontrol dengan gula darah yang baik. Jadi misalnya katakanlah kita ambil contoh satu tadi yang saya bilang, mata diabetes. Tapi tadi ya, bukan buram-buram di karena diabetes jadi mata diabetes, enggak. Kita mesti ke dokter mata, periksa, oh ya Bapak kena mata diabetes gitu ya misalnya ya. Selain ngobatin si matanya, kita mesti ngobatin gulanya juga. Jadi kalau si matanya doang diobatin, tapi gulanya nggak turunin, dia akan nggak ada gunanya. Betul. Jadi gulanya kita turunin sampai normal, matanya kita pelan-pelan obatin. Nanti yang bisa sembuh sih penyakit penyertanya, si diabetesnya itu susah sembuhnya. Jadi nggak bisa sembuh sih sebenarnya. Jadi memang mesti minum obat terus-terusan, terkontrol supaya yang lain jauh gitu. Baik, terima kasih banyak nih Dokter Mikael sudah menjawab pertanyaan dari Mang Cai. Nah, ngomong-ngomong tentang medical check up lagi, Bung Jana nak nyambung lagi pertanyaan tadi nih Mang Cai. Ini dokter, ngomong-ngomong kalau kita medical check up, itu kira-kira yang diperiksa tuh sesuai yang kita keluhkan atau bahkan seluruh dari organ kita diperiksa semua, dokter? Oke, menarik. Kalau kita bilang sesuai keluhan diperiksa, bukan medical check up berarti namanya. Berobat. Betul. Ada gejala, ada Iya, sakit. betul. Jadi medical check up ini kan tadi saya bilang di awal, ini benar-benar buat orang yang sehat, yang mau tahu profil kesehatannya. Karena itu biasanya kita periksa semua. Biasanya sih kalau di kami di Antonio itu kita ada paket-paketnya, Bung. Oh, ada paket-paketnya dokter ya? Jadi mau periksa paket A, paket B, paket C, nanti mungkin bisa dicari di website Antonio itu lebih lengkapnya. Atau telepon resepsionis ya, itu tuh paket-paketnya itu bisa jelas tuh. Oh ternyata ada yang periksa gula doang, gula kolesterol tinggi doang, ada yang periksa sampai rekam jantung, ada yang periksa sampai ronsen dan sebagainya macamnya. Tapi yang pasti secara umum dokternya pas ketemu akan periksa fisik dari ujung ke ujung, dari ujung rambut ke ujung kaki akan diperiksa semua sama kami dokter umum yang bertugas MCU hari itu. Jadinya gak sesuai keluhan sih. Cuman kalau ada mungkin emang kita pasti tanya kan ada keluhan gak selama ini cepat capek atau apa? Kalau emang ada kita kan lebih gali ke situ. Cuman tetap yang lain kita periksakan juga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih dokter atas jawabannya. Lanjut tadi KNC kita masih buka link telepon nih untuk yang nak bertanya tentang medical check up ini di 0735322622-nya atau juga baca bergabung di akun sosial media kita untuk akun Facebook Batu Raja Radio 2 atau di akun WhatsApp kita di 081271195755. Halo kemana-mana di KNC, masih lanjutan kita di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jema kita. Talk show Batu Raja Radio. Lagi nih kita di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jama kita. Nah, ngomongkan tentang medical check up dengan Kang Kance. Mungkin kamu ada nih yang masih ngajukan pertanyaan di link telepon 0735322622-nya. Kita buka. Halo. Selamat pagi, Bung Jana. Selamat pagi nih, Bung siapa di mana nih? Dari Bung Citra, Bung, di Tanjung Agung. Oke, Bung Citra ngajukan pertanyaan apa dengan Dokter Mikael? Nak nanya, Bung, sama Pak dokternya ya, kalau biaya untuk kita check up itu berapa? Terus bisa tidak ditanggung oleh BPJS? Oke. Itu baik, Bung. Terima kasih. Sama-sama Selamat pagi. nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan Bung Citra. Halo, selamat pagi juga tentunya. Silakan dokter. Ya, kalau misalnya nanya berapanya itu harus ditanyakan ke ini ya, bagian resepsionisnya lebih paham detailnya. Saya takut salah ngomong harga. Nanti saya ngomong harga di sini terus bilang enggak segitu. saya di amuk masa. Oh iya, oke, siap. Cuman kalau nggak salah itu pemeriksaannya sih kami MCU di Antonio itu kisarannya itu sekitar ada yang kalau nggak salah ya, ini maaf ya kalau salah ya, itu ada sekitar 300-an juga ada udah bisa di MCU. Udah bisa dokter ya? Udah bisa, tapi kalau sampai ada yang lengkap banget ya lebih mahal lagi. Cuman kalau emang BPJS mohon maaf belum bisa. Oh, belum bisa. Karena saya rasa di rumah sakit manapun BPJS belum bisa ya untuk MCU ya. Oh iya gitu. iya. Karena kan nggak sakit BPJS itu, kalau rumah sakit itu kan sistemnya rujukan. Betul dokter. Jadi hanya untuk yang sakit. Tapi bukan berarti kalau misalnya saya nggak punya biaya nih, cuma punya BPJS itu bukan jadi alasan kita nggak periksa. Gitu. Periksa kesehatan dokter ya. Puskesmas sediain kok pemeriksaan yang sama. Memang kurang nggak gitu lengkap, nggak lengkap. Cuman untuk dasar udah sangat cukup buat screening gula darah, screening asam urat, screening darah tinggi, screening kolesterol udah bisa banget di puskesmas. Jadi yang tadi nomor 1 nomor 2 penyakit tertinggi
pembunuh nomor 1 di Indonesia udah bisa dicegah tuh dengan kita rutin kontrol ke puskesmas, ke prolanisnya, ke posyandu lansia, itu udah disediakan pemerintah dan gratis. Jadi nggak ada alasan ya dokter ya untuk nggak periksa kesehatan Ya, tuh. Kalau ke rumah sakit memang belum bisa, tapi bukan alasan ya. Puskesmas sudah menyediakan juga soalnya bisa periksa free. Oke, siap. Gitu. Nah, dokter ngomong-ngomong tentang medical check up juga nih, apa sih yang harus kita siapkan sebelum medical check up? Ya, saya pada prinsipnya itu sebelum medical check up jelas harus istirahat yang cukup. Tidurlah 6-8 jam. Jadi kalau yang biasa suka begadang, ya jangan begadang, nanti pasti ngaruh ke hasil pemeriksaannya gitu. Oh, gitu ya, ngaruh dokter. banget pasti gangguannya pasti ada. Malah lebih tinggi daripada biasanya yang harus tinggi, darah tingginya atau apa gitu ya. Nomor 2, puasa kalau mau lo cek lengkap. Biasanya puasanya itu di atas 10 jam, jadi pastikan dulu jangan makan terakhir makan malam, besok pagi baru periksa 10 jam. Oh, 10 gitu. 12 jam puasa. Jangan kependekan, jangan ke lebihan. Habis itu kemudian kalau bisa sih jangan makan yang terlalu manis-manis. Dekat-dekat mau MCU ya. Nanti karena banyak makan manis malah jadi gulanya naik padahal mestinya enggak. Itu sih persiapan-persiapannya, dan jangan nggak makan ya, tetap mesti makan juga. Iya. Gitu. Oke, siap nih dokter ya. Nah, kalau hasil medical check up ini sendiri kapan sih, berapa lama baru keluar tuh dokter? Pasien datang ke rumah sakit nanti akan diarahkan sama perawatnya buat cek dulu misal ronsen atau cek misal ada rekam jantung atau cek lab. Iya. Nanti udah dapat hasil semuanya langsung ketemu dokternya, bisa kita langsung diskusikan hasilnya kayak gitu. langsung. Jadi nggak ada berhari-hari. Langsung keluar ya dokter ya. Langsung dapat hasil. Nanti kalau emang pengen berobat ya kita berikan obat atau kalau ada gangguan gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak nih dokter atas penjelasannya. Lanjut nih untuk yang mungkin masih tidak mengajukan pertanyaan, kita juga buka link telepon di 0735322622-nya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Nih, Mamang siapa nih? Dari Martapura, Bung Yana. Oh, Mang Mart dari Martapura. Martapura siapa? Mamang siapa nih? Pak Kumis. Oh, Pak Kumis. Mamang nak ngajukan pertanyaan apa dengan Dokter Mikael? Ini maaf tapi sebelumnya ya mau tanya masalah tensi. Iya. Ini dengan dokter siapa ini? Mikael, Pak. Oh iya. Tensi kan saya beberapa hari yang lalu ke Rumah Sakit Antonio mau operasi mata. Jadi dari rumah naik motor kan, dari rumah tensi itu 130, sampai Batu Raja 148 tuh. Pengaruhnya di mana itu ya dok ya? Baik, ada lagi nih Mamang? Nah itu terus saya rencana kan tanggal 30 mau operasi ini, mau operasi mata. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang ya saya sendiri ya maklum kan, jadi naik motor tuh mungkin pengaruh ya. Jadi tensi itu masalah tensi. Ya. Oke. Kayaknya itu aja Bung Jana. Oke, Halo, siap. dokter. Terima Siap. kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi juga nih. Silakan dokter. Ya. Kok tensi saya berubah-ubah gitu kan intinya kan? Iya betul. Ya nggak tensi itu memang akan selalu berubah-ubah. Saya selalu bilang kalau mau setiap menit di tensi pun akan berubah-berubah karena gitu, kondisi dokter. pemeriksaannya itu berubah juga, environmentnya, lingkungannya. Di rumah mungkin tensinya tenang ya. Di rumah ditensi sama istri misalnya atau sama anak tenang, damai, suasananya adem gitu. Tempat kerjaan lain Ya, lagi dokter ya. bagus. Kita ke rumah sakit ketemu susternya, rumah sakit lagi rame polinya, stres kan, iya. detak jantung jadi meningkat, tensi pasti naik. Dari kami kan Antonio parkir di bawah tuh kalau misalnya motor kan, Iya. naik ke atas ke poliklinik, naik tangga, beban jantung meningkat, jantung jadi deg-degan, naik. Gitu. Jadi nggak akan normal. Aku selalu bilang tensi itu ngikutin keadaan tubuh saat itu. Kalau emang fungsi jantung lagi meningkat, detak jantungnya, pembuluh darah lagi menyempit, misalkan aktivitas fisik meningkat, dia akan naik. Tapi ketika dia lagi rileks, nyantai, tenang, dia akan turun. Gitu, Jadi dokter. kita nggak boleh kayak pakai sekali tinggi 130, nah langsung darah tinggi, itu nggak bisa. Makanya definisi darah tinggi hipertensi yang butuh pengobatan itu adalah pemeriksaan 2 kali di 2 waktu yang berbeda, kayak gitu. Oke. Jadi kalau emang 2 kali periksa dua-duanya udah tinggi, nah itu mesti curiga. Atau lebih bagus lagi sekarang untuk mencegah hal-hal yang kayak bapak tadi, dari rumah bagus ke rumah sakit tinggi tiba-tiba, atau di rumah bagus tiba-tiba malam tensi tinggi, itu kita ada pemeriksaan dianjurkan sekarang namanya 24 jam diperiksain tapi sendiri di rumah, yang nggak mungkin ke rumah sakit tersebut. Oh, periksa sendiri tuh dokter? Iya, beli tensi periksa sendiri di rumah 24 jam diukur. Oh,
Oh gitu. Pagi siang malam misalnya, dilihat tuh kondisi sama semua ya, diranjang semua misalnya ya. Nanti kalau emang rata-rata base-nya emang tinggi di atas 140 per 100 per 90 itu emang sudah butuh pengobatan. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi memang kalau baik, pertanyaan intinya adalah tensi memang nggak mungkin pasti, nggak mungkin stabil di situ. Dia nggak kayak tinggi badan. Kalau tinggi badan gitu-gitu aja terus dokter ya. Betul. 160 terus. Nggak mungkin besok tiba-tiba pas ukur kok 155, nggak mungkin. Betul, Salah betul. timbangannya. Iya. Itu faktor 1 ya. Faktor 2 juga mungkin alat tensinya, Bung. Jadi alat tensi itu kalau kami di rumah sakit udah pasti kami kalibrasi. Kalibrasi itu kita setting ulang, reset ulang. Setiap berapa bulan sekali ada ketentuannya tuh dari Kemenkes tuh kita mesti setting ulang. Nah, kalau di rumah bapaknya kan belum tentu. Iya, betul. Tensi di rumah saya nggak saya setting ulang kan, di rumah papa saya. Apalagi kan ya masyarakat umum nggak mungkin lah kita bawa ke tokonya tiap berapa bulan kita setting ulang. Benar. Itu yang akan membuat perbedaan. Oh gitu. Jadi dia akan ada beda. Tapi mestinya kalau misalnya nggak ada hipertensi, nggak akan jauh-jauh beda. Nggak mungkin di rumah tiba-tiba 100, di rumah sakit tiba-tiba 190, itu jarang. Tapi bisa jadi sih, tapi kemungkinan nggak kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak nih dokter sudah menjelaskan. Masih lanjutan dong, ada yang kakak coba waring setia buat Raja Radio dimanapun kamu yang berada. Kita masih lanjutan dengan informasi-informasi tentang medical check up ya bersama dengan Dokter Mikail. Jadi yang tadi kakak kence, hal kemana-mana tetap di 103,1 buat Raja Radio. Radionya Jama kita. Talk show Batu Raja Radio. Baik, Rian Kanca, tibalah kita di penghujung rundingan talk show. Sebelum kita tutup untuk talk show kita kali ini, mungkin Dokter Mikail ada yang nak disampaikan, silakan. Ya mungkin take home message-nya ya, take home message. Kayak seminar beneran. Kesimpulannya aja ya pembicaraan kita yang mau ku highlight. Jadi medical check-up ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Kemudian deteksi dini, pengenalan penyakit itu sendiri kalau emang ada ya, amit-amit, dan pemahaman tentang kondisi kesehatan menyeluruh. Jadi kita lebih kenal sama diri kita sendiri gitu. Kita mesti kenal, jangan kenal orang lain doang, tapi diri kita juga mesti kita kenal kondisi penyakit kita. Dan otomatis kalau kita tahu faktor-faktor tadi, tahu kualitas penyakit kita, tahu keadaan kondisi tubuh kita, kita bisa meningkatkan kualitas hidup ke depannya. Itu udah otomatis. Jangan sampai jadi sakit kan, jadi lebih panjang umur, kualitas kesehatan naik, itu harapan kami. Betul, dokter. Dan untuk siapa yang harus sebaiknya medical check up, itu menurut saya semua orang yang udah punya usia, apalagi 40 tahun ke atas, udah punya faktor resiko di keluarga, misalnya ada sakit jantung, itu sebaiknya periksa. Buat kapannya, sebaiknya saya bilang ya setahun sekali atau 2 tahun sekali, itu minimal ada wajib periksa. Kalau emang udah punya faktor resiko diabetes atau darah tinggi, ya 3 bulan 6 bulan sekali periksalah, wajib gitu. Kemudian yang gak kalah penting, kalau udah tahu, dikasih kesempatan sama Tuhan tahu sakitnya, lebih dulu ya berobat ya, minum obat ya. Jangan kalau saya tahu hipertensi saya nggak minum obat, percuma juga. Udah tahu tapi nggak mau berobat, percuma juga. Kemudian bagi Bapak Ibu tadi disampaikan lagi, kami ada paket-paket MCU-nya, harganya silakan tanya ke resepsionis atau telepon ke rumah sakit atau di website ada mestinya. Untuk yang nanya BPJS bisa apa enggak, jelas nggak bisa, tapi bukan berarti nggak periksa. Puskesmas sudah menyediakan juga pemeriksaannya, walaupun lebih lengkap rumah sakit, tapi untuk minimal untuk mencegah hal-hal yang tadi saya bilang, stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, udah cukup bisa banget di puskesmas itu juga. Betul. Mungkin itu take home message-nya. Siap. Terima kasih banyak Dokter Mikail sudah bergabung dengan talk show kita. Silakan nih antara yang kancu waris setia buat Raja. Jadi tentunya Bung Jan ucapkan terima kasih banyak juga nih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila kita ada salah kata. Halkulu Negegian di 103,1 buat Raja Radio. Radionya Jama kita, Etnikum Jaringan Media Etnik Indonesia. Kekuasaan Tante Raginya Putih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.